tema menjadi pelajar yang smart, yaitu soleh, mandiri, amanah, rajin, dan terpuji. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Guru akan berikan sedekah muslah untuk 4 orang senilai masing-masing 25 rupiah. Asik. Kan? Nah, Allahu wali'an aminkum. Oke, pertanyaannya adalah terdapat di surah apa? Itu lengkap. Anmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Nah, tepat. Oke. Ya, Fari, Dulu ya, bagus. Fari. Oke. Ya. Selamat. Oke, jadi Allah menciptakan berbagai macam tanaman, tumbuhan, dan ternak untuk siapa? Untuk kita. Tiga. Nangka ke kiri. Silakan, yuk. Udah kan? Belajar yang paling bagus dengan melakukan. Nanti ada 5 perkara. Yang pertama yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulan dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima ukir malam bermalam. Salah satunya siapa bisa menjalani? Lagu Indung-Indung mengajarkan kepada anak-anak untuk taat kepada ajaran agama. Nanti kita lihat syairnya. Yuk kita nyanyikan. Haula wala quwwata melihat seperti itu. Tiada upaya lain gantung hanya karena tiada daya tiada upaya lain gantung hanya maha kuasa. Tidak ada kekuatan sehebat apapun, tidak ada daya apapun, Allah yang beri. 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga terbebas dari api neraka. Ayo, apa maknanya? Siapa bisa jelasin? Dari hari 1 sampai hari ke-10 akan mendapat rahmat dari Allah. Dari 11 sampai 20 akan mendapat ampunan dari Allah SWT. Pesantren sebentar lagi, semuanya ada di sini. Ada ibu, ada ayahku, ada juga teman-teman. Ada bu guru, ada pak guru, ada juga teman-teman. Bapak Ibu dan peserta pesantren Ramadan kelas 7 yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan selaku ketua pelaksana kegiatan pesantren Ramadan mewakili segenap panitia terkait dengan kegiatan pesantren Ramadan tahun ini. Kegiatan ini bernama Pesantren Ramadan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 164 Jakarta, yaitu Ibu Hajah Maria Retno. Memberikan kuis juga ya. Kuisnya temanya Cinta SMP Negeri 164 Jakarta. Tentunya diperuntukkan untuk anak-anak ya.
khususnya kelas 7 pastinya, karena ini kelas 7. Hadiahnya sama-sama pulsa. Tadi pulsanya mungkin Pak Widadi 25, mungkin ini biar tambah semangat, Ibu mungkin akan berikan 50 untuk satu peserta. Ya, tapi nanti hanya 4 anak saja seperti tadi. Pemberi pertanyaannya. Iya. Bapak Uus, Bu, Bapak Uus Rusliana. Iya. Tanya Pak Uus, benar nggak Pak Uus? Hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa dipertemukan kembali dalam acara pesantren Ramadan. Ya, tadi sebut juga tadi Pak Widadi, terima kasih, bagus ya. Mudah-mudahan untuk menyemangati anak biar semuanya menginginkan untuk ikut dalam pesantren ini, ya, mengajar, mensiarkan, ya. Memang ada sesuatu yang daya tariknya, meskipun mungkin sedikit diakhiri dengan saya ini karena saya semata-mata tujuannya supaya kita cinta dengan SMP Negeri 1 Nampar, termasuk stakeholder-nya atau warganya. Apa itu dari kepala sekolah, gurunya, teman-teman harus kenal meskipun nggak pernah datang ke sekolah, paling nggak harus mengenal siapa wakilnya, kurikulum, kesiswaan, humas, termasuk Bapak Ibu gurunya, ya nak. Dan Bapak Ibu guru juga mungkin mudah-mudahan mulai kenal dengan keluarga, karena kalau nggak kenal nanti nggak sayang. Itu tujuannya semata-mata ya Bapak Ibu semuanya, termasuk anak-anak. Nah anak-anak, tolong nanti pada waktu melaksanakan pesantren ini, sebenarnya Ibu harapkan tolong videonya dibuka semua nak. Nanti kalau nggak dibuka videonya, hadiahnya nggak dapat lagi nih, ya. Tolong buka videonya. Dan kalau memang bisa disetel dengan background yang diminta oleh sekolah, tolong ikuti biar nanti di fotonya bagus, ya anak-anak ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, simak betul nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita ini. Tolong kalian maknai, artikan ya apa yang disampaikan itu, terus diimplementasikan, diwujudkan dalam sikap tingkah laku kalian, ya. Apalagi di bulan yang tadi dikatakan oleh Pak Widadi 10 terakhir nak, pahalanya berlipat-lipat, tuh ya, diwujudkan ya dalam tingkah laku kalian. Ketiga, anak-anak sebentar lagi mungkin akan ada libur hari raya atau lebaran. Tolong sekali lagi kalian selalu stay at home, ya. Stay at home dalam artian di sini kalian berada di rumah saja karena situasi masih pandemi. Bapak Ibu guru aja nggak boleh pulang kampung, harus berada tetap di rumah, ya nak. Semata-mata untuk menjaga kesehatan kita, termasuk untuk mengurangi wabah virus ini yang mungkin cukup memprihatinkan, kalian tahu semuanya. Tapi insya Allah dengan pandemi ini semuanya diambil hikmahnya. Yang pertama pastinya kita harus cinta keluarga, biar nggak terlalu banyak keluarga. Ayo, rumahku adalah surgaku, banyak di rumah, ya. Yang kedua pastinya kalian tetap memperhatikan kebersihan, kesehatan. Makanya dikatakan tadi jaga prokesnya dengan 5M tadi, ya, yang disampaikan oleh Pak Zainal. Terus yang berikutnya mungkin kalian jangan lupa karena sebentar lagi kalian akan penilaian akhir tahun, berarti kalian siapkan diri kalian. Mungkin kalian masuk nanti setelah lebaran, tidak lama kalian langsung ulangan. Ulangan untuk apa? Ulangan untuk menentukan kenaikan kelas kalian. Ya, ayo semangat belajarnya, jangan ditinggalkan. Tapi dengan catatan tentu menjaga protokol kesehatan. Ya, mungkin untuk di akhir pembelajaran ini, Ibu atas nama pribadi, keluarga, termasuk keluarga besar 1 Nampar, termasuk Bapak Ibu guru ini, sampaikan salam saya pada kedua orang tua kalian, termasuk kepada kalian, permohonan apabila mungkin dalam kami bersikap, bertutur kata,
mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu kalian semuanya, termasuk kalian Ibu dan keluarga besar 164, mohon dibukakan pintu maafnya yang sebesar-besar. من سواي ولا غيركم سواكم نومان المحبة علي وأنا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Gembira, semangat, sehat, bahagia. Wow, ceria, senang dan bahagia. Alhamdulillah, senang, semangat, bahagia. Wah, Masya Allah ya. Nah, istimewa manusia apa sih? Nah, istimewa manusia itu ada dalam Al-Quran, teman-teman. Ya, ada minimal nih, saya ambil dari dua surat. Surat At-Tin dan surat Asy-Syams. Ya, At-Tin, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ini istimewanya manusia. You are special. Kita ini sangat spesial, teman-teman. Kemudian dalam surat Asy-Syams Allah menyebutkan wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ya mengilhamkan kepada kita fujuraha wa taqwaha. Ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang tidak baik. Potensi yang bisa berbuat baik dan potensi yang tidak bisa berbuat baik atau berbuat jahat. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang beruntung kemudian? Orang-orang yang mau berbuat baik dan mensucikan diri. Ini ada kesempatan kita mau ikut pengajian, ikut. Kenapa? Itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mau mensucikan diri. Allah akan memberikan pahala nikmat ya orang yang selalu berbuat baik, orang yang mensucikan diri. Tapi Allah juga mewanti-wanti, awas jangan sampai tidak mau berbuat baik malah berbuat buruk. Apa ganjarannya? Hati-hati, di sana ada api yang menyala-nyala yang siap memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat. Imam Al-Ghazali itu menggolongkan manusia ke dalam 4 golongan. Apa 4 golongan? Yang pertama adalah ini klasifikasi orang nih. Rajulun yadri ya wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu, dia berilmu dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Orang seperti ini adalah orang yang ngerti dan tahu kalau dia itu ngerti. Orang yang paham dan paham kalau dirinya paham. Ini orang the best ya. Orang the best, orang yang paling hebat. Kenapa? Dia misal, dia mengerti agama dan dia sadar kalau dia itu paham agama. Dia bisa matematika dan dia tahu kalau dia itu
punya keahlian matematika. Orang yang seperti ini kemungkinan suksesnya tinggi. Kenapa? Karena dia paham potensi dia. Ya, teman-teman, ini sudah pandemi 1 tahun, belum ke sekolah juga. Nanti pas ke sekolah, kita harus melihat potensi kita apa, biar kita paham diri kita itu seperti apa. Nah, kalau kita paham, itu masuk ke kategori nomor 1. Seseorang yang mengerti bahwa dirinya adalah mengerti. Seseorang yang tahu, dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Yang kedua adalah rajulun yadri wala yadri annahu. Ini orang yang tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Maksudnya bagaimana? Ini seperti seekor elang yang tidak tahu kalau dirinya itu bisa terbang, tapi dia merasa bahwa dirinya itu ayam gitu. Padahal ayam dengan elang itu beda. Kalau elang itu bisa terbang, tapi kalau seekor elang kalau tidak sadar kalau dirinya itu elang, dia tidak bisa terbang. Ya, seorang siswa ya dia sebutnya bakatnya misalkan sepak bola, tapi dia tak pernah menyadari kalau dia itu pintar sepak bola. Nah, orang yang seperti ini, orang macam seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, lambat laun potensinya akan hilang. Ya, potensinya akan hilang. Dia tidak bisa mengembangkan dirinya karena dia tidak sadar bahwa diri itu bisa. Masya Allah, rugi sekali ya, Allah sudah memberikan kita potensi tapi kita tidak memaksimalkan potensi kita. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia tidak tahu, ya, tapi dia mengetahui bahwa ia tidak tahu gitu. Orang seperti ini berada di level bawah di awal, nanti bisa naik pelan-pelan ke atas. Ya. Orang yang awalnya misal nggak mengerti apa itu rumus-rumus yang diajarkan, tapi dia sadar kalau dia nggak ngerti, akhirnya dia mau belajar. Ya. Dia sadar bahwa dirinya belum bisa sholat, dia belajar sholat. Dia sadar dia kurang baca bukunya, maka dia mau baca buku. Nah, ini orang yang kategori ketiga. Orang seperti ini tidak mesti harus pintar di awal, tidak harus mesti mahir di awal, tapi dia mengerti caranya bagaimana mengejar kemahiran. Dan orang seperti ini, dia akan bisa melejitkan potensinya karena dia rajin meningkatkan kapasitas dirinya, kemampuan dirinya. Ini orang seperti ini jangan salah. Kalau kita punya teman dari kecil, awalnya biasa-biasa saja, pas sudah besar ternyata dia hebat. Bisa jadi ini kategori orang yang ketiga. Kenapa? Kita tidak tahu. Ternyata dia setiap hari menempa dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik setiap hari, dan dia mengerti kalau banyak hal yang dia tidak tahu, dia usahakan menjadi tahu. Ini orang yang ketiga, Masya Allah. Orang yang keempat, ya, yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, apa orang yang keempat? Masya Allah, ini sedang ya, keempat. Apa maksudnya? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini orang, ya teman-teman, orang tuh nggak ngerti, nggak tahu, ya. Plus dia tidak sadar kalau dirinya itu tidak tahu apa-apa. Ini celaka orang seperti ini. Ya, dia nggak tahu bagaimana caranya sholat, tapi juga nggak mau dia belajar sholat. Dia sulit mendapatkan pemahaman tentang materi pelajaran, tapi dia nggak mau belajar. Ya, dia apa namanya, banyak hal yang tidak tahu, tapi dia juga nggak sadar kalau dia itu banyak yang nggak tahunya gitu. Nah, ini mengerikan sekali. Orang seperti ini ya bukan hanya dia akan merugi, tapi bisa juga akan celaka. Kenapa? Karena setiap hari dia tidak ada peningkatan sama sekali, bahkan kecenderungannya adalah menurun. Ya, dia tidak mengerti dan tidak tahu kalau dia itu ada yang dia tidak bisa. Padahal harusnya kalau kita tidak mengerti, yuk belajar, yuk bertanya, yuk ya ikuti kegiatan-kegiatan yang membuat kemampuan kita, kapasitas kita meningkat. Ya, melihat dan mendengarkan malaikat Jibril sedang berdoa. Doa yang pertama adalah Jibril menyebutkan, siapa orang yang tidak mau membaca selawat ketika disebutkan namaku,
maka ia akan celaka. Maka aku jawab, amin. Kemudian doa yang amin yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, ya celakalah orang yang ketika melewati atau memasuki bulan Ramadan dan dia melewati bulan Ramadan itu, tapi dia melewatinya tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku jawab doa Jibril dengan amin. Itu amin yang kedua. Dan orang yang membaca selawat akan Allah dia berikan rahmat sebanyak 10 rahmat yang Allah berikan. Masya Allah. Jangan sungkan untuk baca selawat, jangan ragu, jangan bilang soalin lu bilang selawat segala berisik. Nah, ada yang mungkin apa-apa nanti ketahuan kapan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang sering membaca selawat itu banyak keutamaan. Hikmah dari doa malaikat Jibril adalah rajin bersalawat atas Nabi, jangan sia-siakan bulan suci, sayangi dan hormati siapa? Orang tua kita agar menjadi jalan masuk surga kita. Ya, jangan sia-siakan. Ya, yang berpuasa, siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan di bulan Ramadan, ya, imanan dengan penuh keimanan karena yakin pada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah, bukan mengharap ridho yang lain, ya, apalagi ridho Roma, ya enggak, ya, hanya mengharap ridha Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa. Bersedekah tadi disebutin, membaca Al-Quran disebutin, ada Al-Quran disebutin tadi, ya, mengikuti kajian keislaman juga disebutin. Jangan lupa zakat fitrah sudah menjelang mendekati hari-hari Lebaran. Surat dan ayat berapakah perintah puasa dalam Al-Quran? Irfan Rizky ayat 183. Iya, Masya Allah, betul ya Irfan. Oke, pertanyaan yang ketiga, ya, sebutkan, ya, sambil jelaskan. Ada 4 golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Silakan. 2. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Oke. 3. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Oke. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Oke. Misalnya orang yang berpuasa tetapi dia tidak sholat dan fitnah orang tanpa bukti. Gimana Pak? Orang yang berpuasa tapi tidak sholat itu seperti orang yang pakai baju nggak pakai celana, ya. Jadi kewajiban, ya, sholat dengan puasa itu sama-sama wajib hukumnya. Apalagi puasa Ramadan, ya, sama orang pakai baju dengan pakai celana. Rasa-rasanya kalau orang keluar pakai baju tapi pakai celana aja juga akan tidak sesuai. Begitupun sebaliknya, orang yang berpuasa tapi tidak sholat itu sama aja meninggalkan satu perintah dan menjalankan satu perintah. Padahal kalau kita lihat, ya, di rukun Islam saja itu dua-duanya masuk, ya, hal yang wajib, sholat dan puasa. Jadi nggak bisa, ya, kita mentaati Allah dalam kewajiban yang satu tapi mengingkari perintah Allah yang lainnya, padahal sama-sama wajib. Jadi hukumnya tidak boleh, ya, tidak boleh, harus bertaubat pada Allah. Kemudian dia menuduh tanpa bukti, wah itu juga apalagi itu merupakan dosa, ya, memfitnah orang nggak boleh. Jadi sebetulnya kumur-kumur itu tidak membatalkan puasa, gitu. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kumur-kumur pas habis kumur-kumur nggak keluar lagi airnya, itu yang membatalkan puasa. Judulnya kumur-kumur, gitu kan, tapi nggak keluar lagi airnya, atau masukin airnya dua genggam tangan, dimasukin, pas keluar udah kayak ludah, dikit. Itu batal. Niat yang kuat, ya, doa yang rekat, ya, doanya harus ikhtiar yang hebat, ya, tawakal yang nikmat. Tawakal yang nikmat itu kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya nggak maksimal, ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, apa? Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berbuah pahala kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.